Menu satu ini dia paling sederhana sekali, tapi itu sudah kalau sandingkan dengan ikan asin, bisa-bisa nasi satu mejikom habis. Jadi kali ini kawan-kawan kita masak dulu versi saya. Apalagi kalau bukan daun singkong santan. Kalau di Tong bilang daun singkong santan. Biasanya orang bilang daun singkong gulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warga online. Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Vina. Kali ini saya mau masak daun singkong santan atau daun singkong gulai biasa dong bilang. Nah, ini saya lagi proses untuk menyiapkan bumbu-bumbunya. Kebetulan di belakang rumah ada daun serai, kemudian ada lengkuas. Ini saya ada ambil dia lengkuas dengan serai. Oke, ini bahan-bahan kan bisa lihat sendiri. Ada bawang merah, bawang putih. Ini cabai kecil tuh saya pakai nanti lempar saja di dalam wajan. Saya tidak kasih halus. Itu ada jahe, ada kunyit, ada kemiri. Saya pakai kemiri 3 saja. Kemudian ada serai. Nah, pertama-tama biar saya tidak mau dia punya kemiri atau dia punya bumbu tuh bau langu. Nah, saya sangreakan dulu. Tapi suka-suka, bisa juga langsung kalau kamu blenderakan begitu terserah. Tapi saya mau ini saya sangreakan dulu sampai dia agak gosong begitu, baru saya kasih masuk dia punya bumbu masak. Nah, dia ketumbar itu, karena dia punya lada sama dia punya jintan itu sudah ada yang halus, yang sesu sangrai duluan. Jadi saya kasih hancur yang ketumbar saja. Oke, saya kasih halus dia bumbu langsung. Sekarang proses masak. Nah, ini saya lagi kasih panas minyak di wajan untuk saya mau tumis dia bumbu. Tunggu sampai dia minyak panas, baru kita itu kasih masuk dia punya aromatik tadi itu lengkuas dengan dengan serai itu. Kalau kamu pakai daun salam juga bisa, tapi sini tidak ada daun salam jadi saya pakai apa adanya. Saya mau goreng dia dulu sedikit biar dia punya harum keluar, baru saya mau kasih masuk dia bumbu. Oke, ini saya kasih masuk dia bumbu, terus saya tumis saja. Seperti biasa kayak kita masak biasa lah. Kita tumis-tumis dia bumbu dulu sampai dia bumbu tuh pecah minyak. Pecah minyak dalam artian dia kering begitu. Dia punya air habis. Oke, ini saya masak-masak lagi. Kamu bisa lihat. Kamu ikut saja kalau memang kamu ikut, tapi kalau tidak juga tidak ada yang paksa toh. Oke. Ini masih lama. Saya capek bicara kah? Tunggu dulu sebentar. Oke, karena saya ini orangnya tidak mau rugi. Dia bumbu masih ada di dalam blender. Saya kasih masuk santan di dalam biar saya kocak-kocak akan toh. Tong goyang-goyang akan supaya dia bumbu tuh bisa kasih masuk lagi. Tong masak dengan dia punya bumbu yang saya tumis tadi tuh. Terus kita aduk-aduk. Nanti kalau dia bumbu kering, sudah tidak dia punya air, dalam artian tuh pecah minyak, baru tong kasih masuk dia santan tadi dengan dia dia bumbu dia santan tadi deh yang saya kocok di dalam blender. Bicara macam muta salah-salah kah? Oke, seperti ini. Ini video dia lama sekali. Saya mau bicara apa ini? Oke, begitulah. Kamu lihat saja dulu. Kamu tunggu. Oke. Halo, sepertinya ini udah lama sekali. Tunggu sampai. Nah, kurang lebih seperti ini kawan-kawan. Kamu lihat kalau dia punya minyak bumbu kering, baru kasih masuk dia santan. Ini saya masak yang saya tahu versi saya. Kalau memang ada yang beda, boleh kita sharing-sharing dia punya resep. Karena ini yang saya biasa bikin di rumah seperti ini. Karena tiap orang itu dia beda, dia punya cara masak, ya toh. Kalau saya punya cara masak tuh seperti ini. Jadi begitu. Ya, ini saya masak lagi sampai dia punya santan santan hilang, santan mensusut kah? Pokoknya kamu lihat tuh di video.
dia pu santan habis. Jadi dia kayak pica minyak begitu, kayak dia pu minyak-minyak yang keluar, dia punya air habis. Ini kalau tong bilang pica minyak. Nah, kalau sudah begini, baru nanti saya mau kasih masuk santan. Tapi saya pakai santan cair dulu, bukan santan kental. Santan kental nanti terakhir. Pakai santan ini dulu. Santan apa? Santan cair dulu sampai dia santan agak sedikit mendidih, tapi jangan sampai dia santan pica. Kalau kita bilang santannya apa ya? Santannya pica begitu. Oke, habis sudah mendidih, ini dia video tidak terlalu kelihatan ya. Ini pokoknya sudah mendidih, baru saya kasih masuk dia punya daun singkong itu. Tuh daun singkong sebelumnya saya rebus dia, baru saya cuci, iris-iris. Habis itu saya peras dia, baru itulah saya kasih masuk di dalam situ. Itu sebenarnya daun apa namanya? Dia daun singkong itu saya rebus dia pakai apa namanya? Baking powder biar dia warna hijau. Nah, setelah itu nih dia punya perbumbuan, ada masako, garam, lada sama apa namanya? Jintan. Jadi kita tunggu dulu sampai dia santan apa itu namanya? Dia santan cair tuh sudah mendidih, dia sayur sudah mendidih, baru kita kasih masuk dia punya rasa. Dia punya apa namanya garam dengan dia punya masako tadi, penyedap rasa, bukan masako, penyedap rasa. Kalau kamu pakai masako kah boleh, terserah kamu. Mau pakai gula juga boleh, tapi saya bukan tim gula, jadi saya tidak pakai gula. Nah, setelah itu baru saya kasih masuk santan kental. Ini sudah mendidih, baru saya kasih masuk santan kental. Tapi dari tadi saya lihat dia video macam dia punya santan tidak itu. Nah, itu dia punya cabai itu sebenarnya cabai fermentasi, kawan. Itu cabai fermentasi. Saya rebus dulu, itu karena cabai banyak, saya rebus dulu. Terus habis itu saya kasih tiris, baru campur dengan garam. Habis itu dimasukkan di botol kaca, baru kita kasih masuk di lemari es. Jadi dia punya cabai itu kita tidak perlu ulek-ulek lagi. Kalau mau bikin sambal atau mau bikin apa itu bisa. Itu namanya cabai fermentasi. Nah, jadi saya pakai cabai itu, saya tidak kasih hancur biar, karena di rumah nih kan banyak anak-anak yang tidak suka cabai. Jadi ya begitu, kalau mau pedas tinggal nanti kita bikin sambal sendiri. Terus dari dia sayur juga kan sudah ada cabai, jadi dong bisa ambil baru taruh di piring, kasih hancur begitu. Jadi dong makan tuh tidak terlalu apa, tidak mau suka pedis kah tidak kah, itu terserah dong. Seperti itu, kawan. Nah, ini dia punya sayur sudah apa namanya mendidih, kan bisa lihat itu. Dia mendidih tapi tidak terlalu mendidih. Intinya kan sering aduk supaya dia santan itu tidak pecah. Karena kalau dia santan pecah itu dia kayak macam babua begitu, kayak putih-putih. Di mana dia sayur begitu pokoknya. Ini dia sayur semua masak. Kan bisa lihat di video tuh. Dia sayur sudah sedikit lagi kan, tinggal angkat. Terus habis itu makan. Begitu saja, kawan. Dia resep tuh gampang. Tapi dia punya niat untuk memasaknya itu memang kadang kita perlu niat yang besar untuk bisa masak suatu makanan kayak gitu. Apalagi kalau kita sudah masak capek-capek, baru anak-anak dong datang, dong bilang, "Mama, saya mau makan mie. Mama, saya mau bikin mie saja." Atau tidak, "Mama, saya mau beli ayam Kentucky di luar." Tuhan tolong ini dia punya apa namanya daun kasbi, daun singkong sumasak. Kemudian itu ada ikan asin, kamu lihat ikan asin. Cuman di sini saya belum bikin sambal karena dong masing-masing su bikin sambal sendiri. Jadi ini tinggal saya makan terakhir. Saya makan paling terakhir, dong su habis makan semua. Jadi dong semain di depan. Oke, ini kan bisa lihat saya ambil dia masih berasap-asap karena saya habis kasih panas lagi dia sayur untuk saya makan. Oke, inilah dia sayur singkong yang bisa menghabiskan nasi dengan satu magicom pun. Itu dia cabai, saya pakai dia cabai karena saya tidak terlalu suka pedas. Saya terlalu pedas, jadi saya dia cabai saya kasih hancur-hancur saja di dalam piring seperti itu.
Oke, selamat makan, selamat mencoba. Semoga semuanya suka dengan resep saya. Mau recook juga bisa. Bye-bye. See you the next video. Oh iya, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Terima kasih.